Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita bersama-sama kembali mengadakan ibadah di tempat kita masing-masing. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita berdiri. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bersama-sama jemaat Tuhan, saya mengajak kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dimulai dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini. Berkati dari awalnya sampai dengan berakhirnya, kami senantiasa mau memuliakan nama Tuhan, dan kami memperoleh berkat-berkat dalam persekutuan ini. Demikian juga kami berdoa mengusir kuasa setan, roh jahat iblis yang ingin mengganggu suasana ibadah ini. Dalam nama Yesus kami tolak. Berkati hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani. Berkati juga jemaat-Mu dalam persekutuan ibadah ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini kita bersama-sama datang untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 289 yang berjudul Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Urusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercela. Serang yang
yang terhina pundi janjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang memandang Yesus dalam surga celah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Baik jemaat Tuhan, berikutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Shalom, jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Dan pagi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih. Kita boleh lagi untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Satu Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10. Saya hanya membaca beberapa ayat saja, dan jemaat Tuhan silakan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yang berbunyi demikian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu melihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, kepada batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayatnya yang ke-9 dan ayat yang 10. Akan baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Beritakanlah perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh balas kasihan. Mari kita berdoa. Kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk mempelajarinya. Urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus sendiri. Hamba-Mu manusia biasa. Terbatas kemampuan. Namun karya Roh Kudus akan bekerja. Dan sehingga saat ini, kami semua jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah dapat mengikuti dan menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang hendak kami pelajari pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar dengan suatu tema. Pertumbuhan iman Kristen. Yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang sudah kita baca. Berbicara tentang pertumbuhan, Rasul Petrus memberi dua gambaran. Yang pertama, gambaran tentang sebuah tanaman yang sedang ditanam, yaitu perlu ada pemeliharaan. Rumput-rumput yang menghambat pertumbuhan harus dicabut dan dibuang. Yang kedua, gambaran tentang seorang bayi yang baru dilahirkan. Dia memerlukan pertumbuhan yang sehat dan optimal. Memerlukan perawatan yang intensif dari kedua orang tuanya. Jemaat Tuhan, seorang Kristen yang bertumbuh dalam iman adalah seorang yang sudah dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Barulah ia menjadi keluarga Allah. Tidaklah benar jika ada orang yang beranggapan bahwa ia dapat menjadi orang percaya atau keluarga Allah hanya melalui keturunan atau Kristen keturunan. Ia sudah dipersembahkan. Ia sudah disidi. Ia sudah ikut katekisasi. Ia sudah dibaptis. Itu bukan ukuran untuk menjadi keluarga Allah. Tetapi itu adalah tanda atau bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Allah lah yang menjadikan kita lahir baru oleh kuasa Roh Kudus. Jemaat Tuhan, bayi yang sehat jasmani, ia selalu minum ASI yang murni. Demikian juga orang Kristen yang bertumbuh dalam Tuhan selalu suka dan rindu dengan firman Tuhan untuk dinikmati setiap hari. Menurut Rasul Petrus, ada 4 langkah yang membuat kehidupan rohani kita bertumbuh. Yang pertama, pertumbuhan melalui kesucian hidup yang terdapat di dalam ayat yang pertama, pasal 2 ayat yang pertama. Menurut Petrus, ada beberapa hal yang membuat seseorang tidak dapat bertumbuh dengan baik. Dan hal itu perlu dicabut serta dibuang dari kehidupan seseorang, antara lain segala kejahatan dibuang. Segala tipu muslihat dibuang. Segala kemunafikan dibuang. Segala kedengkian dibuang. Segala fitnah jangan dilakukan. Sadar atau tidak sadar,
beberapa hal tadi sangat menghambat pertumbuhan iman orang percaya dalam hal mengikuti Tuhan. Saya tidak tahu faktor apa saja biasanya yang mengganggu atau menghambat atau merusak pertumbuhan kehidupan rohani kita saat ini. Apapun jenis atau modelnya, semuanya itu menghambat kita untuk bertumbuh. Siapkah kita mencabut, membuang, dan membakarnya dari dalam kehidupan kita? Jangan lupa, kehidupan iman kita setiap hari dihimpit oleh semak duri dari kejahatan atau kebiasaan buruk duniawi yang menguasai hidup kita. Galatia pasal yang kelima. Kita dapat bertumbuh dengan subur dan sehat hanya bila kehidupan kita bersih dari segala bentuk jenis kejahatan. Hidup kudus, hidup benar, dan itulah jemaat yang sedang bertumbuh. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasih. Yang kedua, pertumbuhan melalui makanan. Saya percaya seorang yang sehat jasmani rohani pasti kita makan satu hari 3 kali, bukan? Kalau ada seseorang yang makan satu hari 1 kali, dipertanyakan kesehatannya. Cepat atau lambat pertumbuhan seseorang bayi bergantung pada apa yang dimakannya setiap hari. Makanan yang dimakannya harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkannya setiap hari agar dapat bertumbuh optimal. Jadi bisa dikatakan bahwa yang membuat bayi bertumbuh optimal antara lain, yang pertama, faktor kebersihan atau kesucian. Faktor gizi atau makanan dan minuman setiap hari. Mungkin Bapak katakan, apa sih yang bergizi itu? Air teh, air kopi, tetapi pasti yang bergizi itu air susu. Itu yang bergizi yang kita berikan kepada anak kita kalau kita mau anak kita bertumbuh dengan sehat. Faktor keinginan untuk makan dan minum air susu yang murni atau makanan pendamping ASI. Rasul Paulus berkata dalam ayatnya yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan rohani. Ungkapan selalu ingin menggambarkan ciri khas seorang bayi yang sehat dan normal. Kalau ada anak-anak kita yang tidak suka makan, itu akan dipertanyakan, harus segera dibawa ke tempat yang berwajib untuk memberikan pertolongan untuk anak yang itu. Apakah arti ungkapan selalu ingin? Seorang Kristen baru dapat bertumbuh dengan subur dan sehat hanya jika ia mempunyai kerinduan terus-menerus untuk makan dan minum dari air kehidupan firman Tuhan. Seperti seorang bayi yang sehat. Seorang Kristen yang sedang bertumbuh, dia memiliki kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Setiap saat memiliki satu kerinduan untuk makan dan minum daripada firman Tuhan. Seorang Kristen yang baru bertumbuh, subur dan sehat, jika ia makan dan minum yang bergizi secara rutin dan teratur setiap hari dari firman Tuhan. Harus rutin dan teratur untuk makan dan minum daripada firman Tuhan. Artinya kita harus setia
beribadah untuk mengikuti sabda firman Tuhan atau ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang 10 ayat yang ke-14. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan amat penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Itu sebabnya kita diminta hadir untuk mendengar firman Tuhan. Karena iman timbul karena mendengar firman Tuhan. Atau dengan kata lain, setia. Matius pasal 4 ayat 4. Saat Yesus dicobai iblis, dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah amat penting untuk kehidupan rohani kita. Jika mau jujur, ada banyak orang Kristen yang tidak memperdulikan pentingnya mengadakan ibadah keluarga. Doa bersama, membaca firman Tuhan secara rutin setiap hari. Betul atau tidak? Bapak sendiri akan menjawab dalam hidup. Padahal itulah yang membuat iman kita dapat bertumbuh, subur dan sehat. Baca firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Sangat disayangkan jika ada sangat disayangkan jika ada orang Kristen yang menganggap Alkitab atau firman Tuhan itu diletakkan di atas kepala ketika tidur sebagai jimat. Ada yang berbuat demikian. Sangat disayangkan jika ada orang Kristen memperlakukan Alkitab hanya sebagai hiasan di lemari atau di atas meja kamar saja. Alkitab atau firman Tuhan disediakan menjadi makanan rutin bagi pertumbuhan rohani kekristenan kita. Bukanlah sebagai anti peluru, penangkal setan, bukan pula sebagai hiasan yang dipajang di lemari atau di bufet atau di meja. Alkitab sebagai makanan rutin rohani yang diingini dan dirindukan untuk dibaca setiap hari dalam pertumbuhan iman kita. Dan itulah yang membuat iman kita bertumbuh sebagai orang yang percaya. Yang ketiga, pertumbuhan melalui persekutuan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat ke-8. Seorang bayi akan bertumbuh dengan sehat dan baik apabila dibina dalam keluarga oleh kedua orang tuanya bersama-sama. Bapak, ibu harus memelihara, menjaga anaknya bersama-sama. Bukan hanya diberikan tanggung jawab kepada ibu saja, tetapi kepada kedua orang tua. Demikian juga orang Kristen perlu memperoleh pembinaan dalam jemaat agar bertumbuh dengan baik. Imannya, kasihnya, dan kesetiaannya. Ayat 4 dan ayat 8. Rasul Petrus berbicara tentang batu yang hidup. Yang disusun menjadi rumah rohani yang baik. Di dalam satu rumah rohani, ada dua jenis batu yang hidup. Yaitu, batu penjuru yaitu Yesus Kristus. Batu-batu biasa yaitu anggota jemaat. Orang Kristen harus menjadi salah satu batu hidup di dalam rumah rohani. Seorang percaya pun juga harus menjadi salah satu anggota tubuh Kristus, yaitu jemaat. Petrus berkata, datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani Allah. Artinya, seorang Kristen harus menjadi bagian dari jemaat Tuhan. Seorang Kristen harus berperan dalam jemaat sebagai batu, sebagai atap, sebagai kayu, dan lain-lain. Seorang Kristen harus bertanggung jawab atas keutuhan pertumbuhan rohani jemaat.
Dengan demikian, tidaklah tepat bila ada orang Kristen yang disebut anggota gereja segala bangsa. Anggota gereja simpatisan. Anggota kelompok doa mundar-mandir sana-sini. Anggota gereja lihat-lihat dulu. Anggota gereja Nikodemus sembunyi-sembunyi. Yang baik adalah jadilah anggota gereja resmi dari satu gereja lokal. Berperan aktif, terpelihara, terbina, baik dalam satu gereja. Seorang bayi tidak akan bertumbuh dengan baik dan sehat jika ia menyusu dari 2 atau 3 orang ibu. Seorang Kristen pun begitu. Ia tidak akan bertumbuh sehat dengan baik jika ia makan dari macam-macam gereja. Artinya, keanggotaan dan persekutuan dalam jemaat itu sangat menunjang pertumbuhan kekristenan kita. Jadi jika kita mau bertumbuh dalam iman yang baik dan sehat, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jadilah anggota gereja yang resmi dan aktif dan bertanggung jawab dan berandil dalam gereja lokal. Makanlah secara rutin dan teratur dari satu gereja lokal. Minumlah dari satu ibu, bukan dari beberapa ibu, supaya sehat dan aman. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasih. Pertumbuhan yang ketiga. Keempat, pertumbuhan melalui kesaksian hidup atau teladan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. Rasul Petrus dan Paulus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di perantauan tentang tanggung jawab mereka berkaitan dengan status mereka sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rejani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jemaat ini diberikan pesan dari Petrus agar supaya mereka menjadi saksi baik di dalam gereja maupun di luar gereja, yaitu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yaitu Yesus Kristus mati, bangkit naik ke surga, dan itu yang kita beritakan kepada dunia ini. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasih, saudara, kesaksian keluar gereja adalah misi gereja yang sangat utama dan prinsipil. Gereja bukanlah tujuan kesaksian. Gereja adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan yaitu keselamatan jiwa bagi Kristus. Bersaksi adalah tugas kita semua. Saat percaya sampai mati, tetap bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Yang terakhir, kesimpulan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita dapat bertumbuh secara sehat dan wajar melalui 4 hal. Yang pertama, kesucian hidup sangat penting dalam pertumbuhan kehidupan rohani kita. Pisahkanlah dirimu dari dunia yang jahat ini. Yang kedua, makan dan minum dari air susu yang murni dan rohani, yaitu firman Tuhan secara teratur dan setia. Persekutuan dengan Tuhan dan jemaat secara aktif dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap gereja. Kesaksian hidup, yaitu menjadi teladan dan saksi bagi Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap dan hancur ini, dan menjadi berkat di dalam dan di luar gereja dari sekarang dan sampai selama-lamanya.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh dapat menyampaikan sedikit firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kami. Agar supaya kami dapat terus-menerus bertumbuh di dalam Kristus. Melalui 4 hal. Hidup di dalam kesucian. Makan makanan yang bergizi. Hidup dalam persekutuan menjadi saksi bagi Kristus. Dan itulah kehidupan rohani kami. Yang kami yakini. Yang sedang kami miliki dalam hidup ini. Dan sehingga demikian, hidup kami terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Allah dimuliakan. Dan Allah diagungkan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Jemaat Tuhan terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk menopang pekerjaan Tuhan di jemaat kita. Kita menyanyi dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat, ayatnya yang pertama dengan ayatnya yang keempat. Bila tofan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Doa persembahan dan doa penutup kepada Bapak Gembala yang akan memimpin kita di dalam doa. Puji Tuhan, jemaat kekasih Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita sebagai jemaat Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya kita semua kepadanya. Dan kita juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kita berikan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik jemaat kekasih Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita masuk di dalam doa kita dan sekaligus doa syafaat. Doa ini saya yang pimpin. Mari kita berdoa. Dimuliakan Engkau ya Tuhan Allah kami yang maha besar, Allah yang sungguh setia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas perlindungan Tuhan bagi kami sekalian sebagai jemaat-Mu. Sehingga sampai pada hari ini, kami semua dikuatkan oleh Allah dan kami dihindarkan dari segala macam sakit penyakit. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur karena anugerah Tuhan. Kami sebagai jemaat-Mu juga dapat melaksanakan berbagai kegiatan, tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Dan kami bersyukur kami semua merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan juga mengizinkan kami untuk melayani Engkau dengan persembahan-persembahan yang boleh diberikan oleh jemaat-Mu pada hari ini. Baik persembahan syukur, persembahan sepersepuluhan. Kami memuliakan Engkau dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati semua jemaat Tuhan yang dengan sukacita dan rela hati terus melayani Tuhan dengan persembahan yang dapat diberikan untuk Tuhan. Dan jadikanlah persembahan kami sebagai alat yang terus menopang berbagai kegiatan pelayanan yang diatur di dalam jemaat-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan bersama dengan anak-anak Tuhan
yang sepanjang 1 minggu ini telah melaksanakan pelayanan, baik pelayanan altar, pelayanan sosial, pelayanan penginjilan, dan pelayanan yang lain. Kami bersyukur Tuhan telah mengizinkan kami untuk melakukan semuanya. Dan hamba percaya bahwa dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk terus mengobarkan semangat kami sebagai jemaat-Mu untuk melayani Engkau. Bapa, pada hari ini hamba kembali menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sepanjang 1 minggu ke depan ini, kiranya di dalam anugerah Allah terus menolong di dalam seluruh kegiatan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai jemaat-Mu. Apapun yang kami lakukan di dalam berserah kepada Allah, Tuhan memberkatinya. Dan kami terus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang memerlukan pertolongan-Mu, yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terus menolong mereka. Kami mohon Tuhan melindungi, memberi kekuatan dan kesehatan hamba-Mu, Bapak Pendeta Jerry, Pak Penjahitan, dan anak-anak Tuhan yang lain, yang tidak kami sebutkan nama mereka. Tuhan, Engkau jamah memberi kesembuhan dan kekuatan. Hamba berdoa bagi anak-anak sekolah yang saat ini ada yang sedang mengikuti ujian. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan memberi hikmat. Mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka di dalam anugerah Allah. Bahkan mungkin juga ada anak-anak kami yang sudah mempersiapkan diri untuk kembali ke tempat kuliah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, Tuhan melindungi dan memelihara mereka ya Bapa. Dan juga ada yang sudah mempersiapkan diri untuk melanjut pendidikan. Tuhan juga memberkati agar mereka dapat tiba di tempat pendidikan dalam tujuan mereka. Mereka dapat sampai dengan pertolongan Tuhan. Tuhan ditinggikan, dimuliakan atasnya. Kami terus berdoa untuk kegiatan pelayanan di jemaat-Mu. Berkat Tuhan selalu menyertai kami semua. Tuhan, kami berdoa, jikalau Tuhan izinkan bahwa Gereja Kemah Injil daerah Malinau pada minggu yang akan datang boleh beribadah sudah ke gereja. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang campur tangan. Semuanya di dalam rancangan Allah, bukan keinginan kami sebagai jemaat, tetapi Tuhan yang mengatur semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Kami bersyukur ada 26 jemaat-Mu berulang tahun kelahiran. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka 1 tahun ini. Dan bersyukur mereka dapat berulang tahun dalam minggu ini. Hamba berdoa, biarlah pertolongan Tuhan terus menyertai mereka sepanjang kehidupan mereka 1 tahun ke depan ini lagi ya Tuhan. Bahkan 1 keluarga yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan terus menolong keluarga ini. Mereka tetap setia satu dengan yang lain. Setia juga kepada Engkau. Dan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang sampai pada hari ini berjuang untuk mengatasi penyebaran tertularnya masyarakat dengan virus corona ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan memberkati, biarlah semua yang mereka lakukan untuk kemajuan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri seluruh penyembahan kami, mohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa, kasih yang kekal yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, pertolongan pemeliharaan tuntunan Allah Roh Kudus, menyertai jemaat-Mu hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sebagai jemaat yang telah ditebus-Nya. Puji Allah, mohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji
dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, amin. Saat teduh selesai. Demikianlah ibadah kita jemaat kekasih Kristus. Tuhan Yesus terus memberkati kita di dalam kehidupan kita secara khusus 1 minggu ke depan ini. Haleluya, shalom. Bila tofan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum